Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht amma ba'du. Teman-teman sekalian yang selalu dimuliakan dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan sunnatullah bahwa para nabi dan rasul banyak sekali yang memusuhi, namun di saat yang sama hadir pula para pembela yang siap mengorbankan nyawa. Pun demikian dengan para ulama, teman-teman sekalian. Ada yang sangat amat memusuhi mereka, namun juga banyak atau tak sedikit yang memuliakannya. Begitulah kira-kira yang terjadi pada seorang alimun minal ulama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ala wa huwa An-Nu'man ibn Thabit ibn Zulqi At-Taimi Al-Kufi, yang lebih kita kenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah di masa kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan, di zaman yang masih bisa dijumpai di sana sigharus sahabah, junior-juniornya dari kalangan para sahabat. Beliau pernah berjumpa dengan Anas ibn Malik saat Anas ibn Malik berkunjung ke Kufah. Namun tak disebutkan dalam kitab ini, yaitu As-Safahat min Sabril Ulama, ada satu riwayat Abu Hanifah dari para sahabat. Dan ada ucapan beliau yang amat sangat masyhur mengenai riwayat dan periode masing-masing periwayat. Beliau berkata, jika ada hadis riwayat yang sahih, riwayat hadis yang sahih dari Nabi, fa'alar ra'si wal ain, kami dengar, kami taat. Begitu pula dari sahabat, kami dengar, kami taat. Namun jika ada pendapat dari kalangan tabi'in, maka kami sebagai laki-laki akan berijtihad sebagaimana mereka pun berijtihad. Nahnu rijal wa humur rijal, kata beliau kira-kira demikian. Murid sekaligus sahabat beliau, yaitu Abu Yusuf, menggambarkan bagaimana karakter fisik beliau. Beliau adalah orang yang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak pendek. Wajahnya sangat tampan dan suaranya betul-betul indah, kata beliau. Bila beradu argumen, hujah-hujah beliau itu sangat gamblang dan jelas sehingga mudah dipahami. Beliau adalah seorang pedagang yang ulung sehingga banyak hartanya. Seperti kakek dan ayahnya juga merupakan seorang pedagang. Tapi tentu yang membedakan beliau dengan pedagang-pedagang lainnya, karena beliau adalah seorang yang alim dan takut kepada Allah, maka beliau adalah pedagang yang amat sangat jujur dan takut kepada Allah. Serta ia sangat menyayangi kaum du'afa dengan hartanya, sering menyantuni mereka. Dan ada kisah menarik tentang kemuliaan akhlak beliau dalam berdagang. Dikisahkan suatu hari, datang seorang wanita yang sudah cukup tua, membawa kain sutra untuk dijual kepada Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah pun memeriksanya. Dan nenek tersebut atau ibu tua tersebut meminta harga 100 dirham. Setelah memeriksanya, Abu Hanifah berkata, "Wahai ibunda, ini lebih daripada 100 dirham." Lalu ibunda tersebut pun menaikkan harganya menjadi 200. Namun Abu Hanifah masih terus berkata, "Ini masih lebih mahal daripada harga 200 dirham." Hingga ibu-ibu pun menaikkan sampai 400 dirham. Namun Abu Hanifah masih berkata, ini harganya masih lebih mahal daripada sekedar 400 dirham. Nenek tersebut atau ibu tua tersebut pun heran, apakah Anda ingin mempermainkan saya, wahai saudagar? Beliau berkata, tidak wahai ibunda, maka datangkanlah silakan seorang yang mengerti kain. Lalu nenek itu pun mendatangkan seorang yang paham akan kain. Lalu orang tersebut berkata, ini harganya 500 dirham. Allahu Akbar. Sang nenek pun terkaget-kaget akan kejujuran Imam Abu Hanifah. Beliau pun memberikan uang tersebut dan nenek itu pun senang. Kita bayangkan dengan di zaman sekarang kita ini,
Sungguh sangat jarang orang yang mendapati kesempatan barang yang bagus dengan harga yang murah, bisa-bisa malah ditawar. Sungguh berbeda dengan beliau ini. Teman-teman sekalian, dalam hal ilmu pun kita akan mendengar banyak pujian terhadap beliau. Sebut saja Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Saat memuji beliau, ia berkata, tidaklah kami pernah mendengar satu pendapat pun yang lebih baik daripada pendapat Abu Hanifah. Bahkan Ali ibn Asim berkata, seandainya ditimbang antara ilmu Abu Hanifah dengan ilmu ulama-ulama sezamannya, maka tetap lebih berat ilmu Abu Hanifah. Al-Imam Hafiz ibn Ghiyas berkata, ketelitian pendapat Abu Hanifah lebih detail daripada sehelai rambut. Tidak ada yang mencela beliau melainkan orang yang jahil atau bodoh. Al-A'mash bahkan berkata, ketika beliau ditanya tentang sebuah permasalahan, beliau malah berkata, sebenarnya yang paham akan permasalahan ini adalah An-Nu'man ibn Thabit atau Abu Hanifah, karena aku yakin ilmu beliau itu diberkahi. Bahkan ada seorang alim yang berkata, bermajlislah engkau dengan Abu Hanifah, maka engkau akan menjadi seorang yang faqih. Bahkan jika Ibrahim An-Nakhai masih hidup, beliau akan bermajlis dengan Abu Hanifah dan mengambil ilmu darinya. Padahal Ibrahim An-Nakhai adalah seorang senior dari karangan At-Tabi'in. Al-Imam Syafi'i, ungkapannya sudah sangat familiar bagi kita, bahwasannya an-nasu 'iyalun fil fiqhi ala Abu Hanifah, atau kama qala, manusia di zaman Abu Hanifah itu bagaikan keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan Abu Hanifah. Artinya beliau adalah referensi utama dalam bidang fikih. Allahu Akbar. Al-Imam Adz-Dzahabi bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada beliau, berkata, keimaman dalam bidang fikih dan detail-detailnya diserahkan kepada imam ini, yaitu Abu Hanifah, dan ini tak diragukan lagi. Dan mari kita tutup pujian-pujian para ulama ini tentang beliau dengan satu kisah tentang bagaimana beliau dihormati, sekaligus juga ada yang tidak menyukai, namun kemudian orang-orang tersebut terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Abu Bakar ibn Iyyash sendiri yang menceritakannya, bahwa Umar, saudara dari Sufyan Ats-Tsauri, meninggal dunia. Lalu kami pun bertakziah. Ternyata sudah sangat penuh orang bertakziah. Dan di antara pentakziah ada Abdullah ibn Idris, teman kami, kata Abu Bakar ibn Iyyash. Tiba-tiba kami lihat Abu Hanifah datang. Lalu kami lihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bangkit dari tempat duduknya, kemudian menyambut beliau dan memeluknya dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Kata Abu Bakar ibn Iyyash, kami yang melihat hal itu tidaklah nyaman, kami tidak suka, kurang berkenan. Dan itu rupanya juga dirasakan oleh Abdullah ibn Idris. Lalu kami tunggu majelis hingga kosong dari orang-orang. Lalu kami dekati Sufyan Ats-Tsauri, kami tanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Begitu menghormati beliau. Beliau menjawab dengan senyum. Beliau ini, Abu Hanifah ini, mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Seandainya pun aku tidak bangkit dari tempat dudukku karena menghormati ilmunya, maka aku akan tetap bangkit karena usianya lebih tua dariku. Dan jika pun bukan karena usianya, aku akan tetap bangkit karena kefaqihannya. Dan jika bukan karena kefaqihannya, aku akan tetap bangkit karena kewara'annya. Dan kami pun terdiam, kata orang yang tadi tidak menyukainya, yaitu Abu Bakar ibn Iyyash, juga Abdullah ibn Idris. Luar biasa teman-teman sekalian. Inilah gambaran tentang Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit di part yang pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.